Film ini dibuka dengan dua orang perampok yang baru saja menuntaskan aksi kejahatan mereka. Saat hendak meninggalkan lokasi, Charlie, salah satu dari mereka, menyuruh Billy kembali ke dalam untuk mengisi persediaan air minum. Ketika Billy melangkah masuk, pandangannya langsung tertuju pada beberapa mayat yang tergeletak di lantai. Mereka adalah korban yang sebelumnya dibantai tanpa ampun oleh Charlie dan Billy. Dari sini kita mulai memahami bahwa keduanya memang terbiasa mengincar kedai-kedai kecil merampok lalu pergi tanpa meninggalkan saksi. Saat Billy tengah mengisi air, suasana mendadak berubah mencekam. Dari sebuah kamar muncul seorang anak kecil. Menyadari anak itu berpotensi menjadi saksi, Billy yang diliputi ketakutan mengambil keputusan kejam menghabisi nyawa bocah tersebut tanpa ragu. Cerita kemudian beralih memperkenalkan Tom, pemilik sebuah coffee shop sederhana. Tom tidak bekerja sendirian, ia dibantu oleh dua orang, kepercayaannya Jones dan Charlotte, kedai kopi yang mereka kelola tampak ramai oleh pengunjung bukan hanya karena kualitas kopinya yang terkenal enak, tetapi juga karena sikap Tom yang selalu ramah dan hangat kepada siapapun yang datang. Sementara itu, di tempat lain putra Tom yang bernama Jack tengah mengikuti pertandingan baseball bersama teman-teman sekolahnya. Pertandingan berlangsung sengit dan tim Jack nyaris menelan kekalahan. Namun di menit-menit akhir Jack berhasil membalikkan keadaan, memastikan kemenangan bagi timnya. Kemenangan itu justru memicu rasa kesal dari seorang pemain lawan bernama Bobby yang tak terima dengan hasil akhir pertandingan. Singkat cerita, di ruang loker Jack dihampiri Bobby beserta kelompoknya. Mereka menantang Jack untuk berkelahi, namun alih-alih terpancing emosi, Jack memilih untuk mengalah dan menahan diri. Ia teringat pesan ayahnya yang selalu ia pegang teguh. Apapun masalah yang dihadapi, kekerasan bukanlah jalan keluar. Kembali ke Tom, pada malam itu kedainya tiba-tiba didatangi dua orang perampok yang tak lain adalah Charlie dan Billy. Melihat kedatangan tamu terakhir, Tom dengan sopan memberitahu bahwa jam operasional sudah berakhir. Ia meminta keduanya untuk pergi dan mencari tempat lain. Namun, bukannya menurut Charlie dan Billy justru melontarkan ancaman. Mereka berjanji akan mengacak-acak kedai itu jika tidak dilayani. Tak ingin memperpanjang masalah, Tom akhirnya memilih mengalah dan menerima pesanan mereka. Keputusan itu ia ambil semata-mata agar para pelanggan lain yang masih berada di dalam tidak merasa terganggu. Sebelum melayani, Tom lebih dulu menyuruh Jones dan Charlotte untuk pulang dan beristirahat seolah ingin menutup malam itu tanpa keributan. Namun, saat Charlotte hendak keluar dari kafe, Billy tiba-tiba menghadangnya dan bersikap kasar. Di saat yang bersamaan, Charlie mengeluarkan pistol dan menodongkan senjata ke arah Tom, menuntut seluruh uang yang ada. Situasi berubah tegang dalam sekejap, tapi Tom bukan orang yang mudah ditakuti. Dalam hitungan detik ia bergerak cepat dan melawan. Pertarungan pun tak terhindarkan hingga akhirnya kedua perampok itu berhasil dilumpuhkan. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut terperangah, tak ada yang menyangka bahwa Tom ternyata begitu lihai dalam bertarung sekaligus menggunakan senjata. Beberapa hari kemudian, Tom terlihat terbaring di rumah sakit. Ia mengalami luka akibat sabetan saat kejadian malam itu. Sambil beristirahat, Tom menyaksikan berita di televisi yang menayangkan kisah dirinya. Media memberitakan bahwa Tom adalah pria yang berhasil menewaskan dua perampok yang selama ini masuk daftar buronan polisi. Namanya pun mendadak dikenal luas. Tak lama berselang, sang istri Helda datang menjemput Tom untuk membawanya pulang. Namun baru saja mereka tiba di depan rumah sakit, kerumunan orang sudah menunggu. Mereka datang untuk memberikan dukungan dan apresiasi. Bagi banyak orang, aksi Tom malam itu menjadikannya simbol keberanian. Bahkan disebut sebagai pahlawan sejati Amerika. Setelah menghadapi sorotan media, Tom kemudian menghampiri Jack. Sang anak tak bisa menyembunyikan rasa bangganya melihat ayahnya kini dikenal sebagai pahlawan yang viral di mana-mana. Namun di tengah percakapan hangat itu, suasana mendadak terasa janggal. Sebuah mobil mencurigakan terlihat melaju perlahan di depan rumah Tom, seolah sedang mengamati setiap gerak-gerik mereka.
Beberapa hari kemudian, ketika kondisi Tom sudah cukup pulih untuk kembali bekerja, ia pun membuka kembali kopi shop miliknya. Baru saja tiba, kedai itu langsung dipadati pengunjung. Tak butuh waktu lama, suasana pun berubah riuh. Orang-orang datang silih berganti, tak diragukan lagi terdorong oleh keviralan Tom akibat insiden sebelumnya. Bahkan karena kewalahan melayani pelanggan, Helda yang sehari-hari bekerja di bank terpaksa mengambil cuti demi membantu di balik meja kafe. Di tengah ramainya pengunjung, suasana mendadak berubah ketika 3 pria misterius datang menghampiri Tom. Tanpa basa-basi, mereka memanggilnya dengan nama Joy Cusack. Mendengar nama itu, Tom langsung kebingungan. Ia dengan tegas menyangkal bersih keras bahwa namanya bukan Joy Cusack. Karena Tom terus menolak dan tak memberi celah, ketiga pria tersebut akhirnya memilih pergi begitu saja. Tak menunggu lama setelah mereka pergi, Helda dengan sigap menghubungi pihak kepolisian. Ia melaporkan kedatangan orang-orang mencurigakan itu dan memberikan petunjuk berupa nomor plat mobil yang mereka gunakan. Tak berselang lama, polisi berhasil melacak kendaraan tersebut dan memaksa pengendaranya berhenti. Dalam pemeriksaan, polisi mencoba menggali alasan mengapa mereka mendatangi Tom. Menjelang sore hari, seorang polisi bernama Frank yang sebelumnya menghentikan mobil para pria misterius itu datang menemui keluarga Tom. Frank kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan. Ketiga pria tadi merupakan bagian dari komplotan mafia asal Philadelphia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Fogarty. Berdasarkan catatan kepolisian, kelompok ini dikenal sangat kejam dan telah terlibat dalam sedikitnya 50 kasus pembunuhan. Karena itu, Frank pun menanyakan kepada Tom apakah ia pernah memiliki urusan atau konflik dengan kelompok tersebut. Pertanyaan itu membuat Tom semakin gelisah. Pada esokan paginya, Tom memutuskan untuk meliburkan kafenya sementara waktu. Ia merasa perlu menenangkan diri dan memikirkan semuanya dengan kepala dingin. Namun saat ia termenung, pikirannya mendadak teralihkan oleh sebuah mobil yang melaju sangat pelan di depan rumah. Persis seperti mobil yang ia lihat pada malam kepulangannya dari rumah sakit. Seketika firasat buruk menyelimuti benaknya. Tom pun mulai berpikir bahwa Fogarty mungkin sedang mengincarnya dan lebih buruk lagi berniat menghabisi seluruh keluarganya. Dengan sigap Tom segera menghubungi istrinya dan memintanya menyiapkan senjata yang selama ini ia sembunyikan. Senjata yang ia simpan khusus untuk berjaga-jaga jika Fogarty benar-benar datang ke rumah. Usai menutup panggilan, Tom langsung berlari sekuat tenaga. Meski rasa nyeri di kakinya kembali terasa akibat luka lama yang belum sepenuhnya pulih. Singkat cerita, saat Tom tiba di rumah, ketakutan terbesarnya ternyata tidak terjadi. Keadaan masih aman. Hilda yang melihat suaminya datang dalam kondisi terengah-engah segera bertanya apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. Tom pun mencoba menenangkan suasana. Ia mengatakan bahwa mungkin dirinya mulai mengalami gejala paranoia, terlalu sering mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan belum tentu akan terjadi. Tak lama kemudian, Jack yang kebetulan berada di rumah ikut bertanya dari mana asal senjata tersebut. Ia tampak terkejut mengetahui bahwa sang ayah diam-diam menyembunyikan senjata api. Fakta itu membuat Jack mulai memandang Tom dengan perasaan yang berbeda. Keesokan harinya, Hilda pergi ke supermarket bersama anak bungsunya untuk membeli kebutuhan rumah. Saat Hilda sedang mengobrol dengan salah satu pegawai toko, tanpa disadari sang anak menjauh, seolah dipancing oleh seseorang. Ketika Hilda menyadari putrinya menghilang, kepanikan langsung menyergap. Ia bergegas mencari hingga akhirnya menemukan anaknya. Namun, di saat yang sama, ia juga melihat sosok yang paling ia takutkan, Fogarty. Melihat Hilda yang tampak panik, Fogarty berusaha menenangkan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak berniat menyakiti anak Hilda. Kedatangannya hanya untuk menyampaikan satu hal penting, bahwa Tom bukanlah pria polos dan lemah seperti yang selama ini ia perlihatkan. Fogarty kemudian mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Tanpa sepengetahuan Hilda, Tom sebenarnya adalah seorang pembunuh kejam yang pernah melarikan diri karena suatu masalah besar.
Bahkan, Fogarty mengaku bahwa di masa lalu Tom pernah merusak matanya dengan besi panas. Mendengar pengakuan itu, Hilda tidak langsung mempercayainya. Ia memilih mengabaikan ucapan Fogarty dan segera membawa anaknya pulang meski benaknya kini dipenuhi kegelisahan. Di sisi lain, Jack yang baru saja pulang, sekolah kembali dihadang oleh Bobby dan komplotannya. Mereka diliputi rasa iri karena ayah Jack kini dikenal di mana-mana. Dengan nada mengejek, mereka menyebut Tom sebagai pembunuh yang mencari sensasi dan hanya sedang beruntung. Ejekan itu akhirnya menyentuh batas kesabaran Jack. Bagi Jack ini bukan lagi soal dirinya, melainkan tentang keluarganya. Akibat insiden tersebut, Jack pulang dengan masalah baru. Tom langsung memarahinya karena ia telah melanggar pesan yang selama ini selalu ia tekankan untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Keadaan semakin buruk ketika pihak sekolah menjatuhkan hukuman skorsing selama 1 minggu. Mendengar semua omelan ayahnya, Jack tak kuasa menahan kesal. Menurutnya, Tom pun melakukan hal yang sama ketika para perampok mendatangi kafe mereka tempo hari. Pada sore harinya, ketika Hilda telah kembali ke rumah, ia langsung menceritakan kepada Tom bahwa dirinya sempat bertemu dengan Fogarty. Hilda menjelaskan bagaimana pria itu mengungkap banyak kisah kelam tentang masa lalu Joy Cusack, tentang tindakan-tindakan kejam yang pernah ia lakukan. Dengan wajah serius, Hilda akhirnya memberanikan diri bertanya apakah Tom memang memiliki identitas lain sebelum menikah dengannya. Mendengar pertanyaan itu, Tom hanya menjawab singkat. Ia meminta Hilda untuk tidak terlalu mempercayai ucapan Fogarty, mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal pria tersebut secara pribadi. Namun jawaban itu justru meninggalkan kegelisahan di hati Hilda. Tak lama berselang, Fogarty datang langsung ke rumah Tom bersama beberapa anak buahnya. Tanpa basa-basi, mereka meminta Tom ikut ke Philadelphia karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Sebagai tekanan, Fogarty mengungkap bahwa Jack telah mereka tahan setelah sebelumnya kabur dari rumah. Demi keselamatan anaknya, Tom tak punya pilihan selain menuruti permintaan tersebut. Namun, setelah memastikan keluarganya berada dalam keadaan aman, Tom kembali menegaskan bahwa ia tidak akan pergi ke Philadelphia. Penolakan itu membuat Fogarty kehilangan kesabaran. Ia pun memerintahkan 2 pengawalnya untuk menghabisi Tom di tempat. Tom sempat terluka parah. Di tengah kondisi itu, ia justru melontarkan kalimat dingin bahwa seharusnya ia telah menghabisi Fogarty sejak lama. Mendengar ucapan tersebut, dendam lama Fogarty terhadap Joy Cusack kembali menyala. Ia berniat mengakhiri hidup Tom saat itu juga. Namun, keadaan berbalik ketika Jack tiba-tiba muncul dan menembakkan senjata milik ayahnya. Singkat cerita, akibat luka tembak dan pertarungan tersebut, Tom kembali harus dirawat di rumah sakit. Tak lama kemudian, Hilda datang menjenguk dengan mata sembab dan wajah penuh kekecewaan. Dengan suara bergetar, ia akhirnya melontarkan pertanyaan yang selama ini ia pendam. Siapa sebenarnya kamu? Di titik itu, Hilda benar-benar tak lagi percaya bahwa Tom hanyalah pria biasa. Ia menuntut kejujuran, bahkan mengancam akan menghabisi Tom sendiri jika ia masih berani berbohong. Menyadari situasinya dan karena memang tak mampu lagi menyembunyikan kebenaran, Tom pun akhirnya membuka jati dirinya. Ia mengaku bahwa di masa mudanya sebelum menjalani kehidupan yang sekarang, ia pernah bekerja sebagai algojo bayaran bagi jaringan mafia yang beroperasi di Philadelphia. Karena reputasinya itulah Tom di masa lalu dikenal dengan nama Joy Cusack, sebuah sebutan bagi tangan kanan mafia yang selalu berhasil menuntaskan setiap misi tanpa gagal. Namun, semua itu ia tinggalkan sejak dirinya bertemu dengan Hilda. Demi membangun kehidupan baru, Tom memilih kabur dari dunia gelap yang selama ini membentuk dirinya. Mendengar pengakuan tersebut, Hilda tentu saja merasa sangat terpukul. Selama ini, pria yang ia kenal sebagai sosok sederhana dan polos ternyata menyimpan rahasia besar di balik wajah tenangnya. Rasa kecewa pun tak bisa ia sembunyikan. Beberapa hari kemudian, Tom akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah dinyatakan pulih. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Jack dengan tatapan dingin penuh kekecewaan. Jack tak pernah membayangkan bahwa ayah yang ia hormati dulunya adalah seorang pembunuh bayaran.
Menjelang siang, Frank datang menemui keluarga Tom. Ia mengungkapkan bahwa di luar sana mulai beredar isu kuat yang menyebut Tom sebagai Joy Cusack, algojo legendaris milik mafia. Awalnya, Tom nyaris mengakui kebenaran itu. Namun sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Helda tiba-tiba memotong pembicaraan. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa suaminya bukanlah Joy Cusack. Helda bahkan memohon kepada Frank agar tidak memperkeruh keadaan. Ia mengatakan bahwa keluarganya sedang berada di titik terendah dan tak sanggup menghadapi masalah baru. Dari sikap Helda itu, kita tahu bahwa ia telah memaafkan Tom dan memilih menerima masa lalu suaminya sekelam apapun itu. Saat malam semakin larut, Tom tiba-tiba menerima panggilan dari seorang kenalan lama bernama Richie. Dalam percakapan itu, Richie menegaskan bahwa Tom harus datang ke Philadelphia untuk menyelesaikan urusan lama. Jika Tom terus menghindar, maka keluarganya lah yang akan menanggung akibatnya. Tak ingin orang-orang yang ia cintai berada dalam bahaya, Tom akhirnya memutuskan berangkat ke Philadelphia. Setelah menempuh perjalanan panjang seharian penuh, Tom tiba di sebuah bar untuk menemui anak buah Richie bernama Ruben. Mereka sempat berbincang singkat sebelum akhirnya berangkat bersama menuju kediaman Richie. Singkat cerita, setibanya di sana, Tom langsung diajak masuk ke ruang kerja Richie. Di ruangan itu, Richie pun mengungkapkan maksud sebenarnya. Ia meminta Tom menepati sumpah lamanya menghabisi sebuah komplotan mafia bernama Samidi, musuh bebuyutan Richie yang selama ini tak pernah bisa ia sentuh. Terungkap bahwa di masa lalu kelompok mafia Samidi adalah kekuatan besar yang menindas banyak organisasi lain, termasuk kelompok yang dipimpin Richie saat Tom masih menjadi bagian dari dunia kelam tersebut. Namun semuanya berubah sejak Tom menghilang tanpa kehadirannya. Kekuatan Samidi perlahan runtuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Richie berhasil membantai seluruh anggota Samidi hingga tak tersisa. Kini, Richie berdiri sebagai satu-satunya bos mafia yang menguasai seluruh wilayah Philadelphia. Namun, sumpah Richie untuk menghabisi semua yang terlibat dengan Samidi tidak berhenti sampai di situ. Tom pun termasuk di dalamnya. Richie menegaskan bahwa ia tak bisa menarik sumpahnya meskipun Tom adalah keponakannya sendiri. Belum lagi Richie mengungkit masa lalu kelam lainnya ketika Tom pernah menyerbu markasnya, menghancurkannya, dan membawa kabur seluruh uang milik Richie. Mendengar semua itu, Tom hanya bisa meminta maaf dan menawarkan untuk mengganti seluruh kerugian yang pernah ia sebabkan. Namun permohonan itu tak sedikit pun melunakkan hati Richie. Dengan dingin, ia tetap pada keputusannya dan memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Tom. Tom berhasil keluar dari ruangan tersebut, tetapi pertarungan tak terhindarkan. Ia harus menghadapi beberapa anak buah Richie yang sudah bersiap menunggunya. Setelah melewati baku tembak sangit, Tom akhirnya berhasil menodongkan pistol ke arah Richie. Di hadapan maut, Richie mendadak ketakutan dan memohon agar mereka berdamai saja. Namun Tom yang telah kehilangan kepercayaan memilih mengakhiri semuanya. Ia pun mengeksekusi Richie tanpa ragu. Setelah menghabisi Richie beserta seluruh anak buahnya, Tom akhirnya kembali pulang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dibayangi masa lalu, Tom kini bisa bernapas lega. Ia memilih menutup rapat lembaran kelam hidupnya dan menjalani hari-hari dengan tenang bersama keluarganya. Dan di sanalah kisah ini berakhir.